لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومصطفانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Amma ba'du, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah. Jadi atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kuliah subuh kita yang membahas tentang at-takhalli anil ma'siyah atau at-takhalli anis sayyi'ah, berusaha untuk membersihkan dan menyucikan pikiran kita, jiwa kita, hati kita daripada maksiat dan juga daripada keburukan-keburukan yang mana kesemuanya ini dapat menjadi hijab, dapat menjadi penghalang untuk as-suhbah billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya, taufiknya, inayah, berkah dan ridha, sehingga insya Allah ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Begitu pula tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita subuh yang lalu adalah pembagian daripada hati. Jadi ada yang disebut dengan kalbun salim, hati yang selamat anis syirki wal aqaidil fasidah, yaitu selamatnya hati atau bersihnya hati daripada kemusyrikan dan akidah-akidah yang batil. Kemudian yang kedua adalah al-qalbun marid, hati yang sakit. Ini yang disebabkan oleh terselimutnya atau tertutupnya hati seseorang karena dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga hatinya itu senantiasa galau, hatinya senantiasa was-was dan tidak pernah menerima, tidak pernah merasakan ketenangan. Kemudian yang ketiga adalah al-qalbul mayyit, memang hati yang sudah mati karena semua yang dilakukan, perbuatan-perbuatannya, perkataan-perkataannya, penglihatannya, pendengarannya, perasaan, semuanya itu adalah menjauhkannya daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati mereka dan tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan yang mana salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk dan lain sebagainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mematikan hatinya, menutup hatinya atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Untuk pembahasan kita pada kesempatan subuh ini adalah peran hati seorang salik. Ya, ada istilah seorang salik, as-suluk. Yang namanya salik adalah orang yang mencari jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah peran hati bagi seorang salik itu? Yang pertama adalah mereka yang menjadikan hatinya sebagai sentral dalam sebuah jalan pertobatan. Ya, jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pada saat kita bertobat, memang lidah kita mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Tetapi juga masih hatinya ini terselimuti oleh dosa, karena pertobatannya itu hanya sebatas lidah saja, tidak sampai di hatinya. Sementara sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui, bahwa yang namanya pertobatan bagi seorang yang ingin betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa yang mereka lakukan adalah mengikutkan atau melibatkan hatinya. Olehnya itu, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah pentingnya kita memahami ini semuanya. Ya, bahwa yang namanya bertobat itu kita mengucapkan atau lidah kita mengucapkan istighfar, kemudian di dalam hati kita membenarkan tentang apa yang kita ucapkan daripada istighfar kita. Astaghfirullah, saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atubu ilaih, dan kembali kepadanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi pada saat itu kita ucapkan. Nah, itulah sehingga perlunya pada saat kita melakukan pertobatan, atau para mutasawwifin dan orang-orang salik menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, pada saat mereka beristighfar, banyak-banyak itu menyendiri. Jadi guru saya mengajarkan bahwa kalau kita ada tempat di rumah, ya, kalau kadang kita mengerjakan sholat, apakah sholat sunat atau sholat wajib, kalau terlambat datang ke masjid, ada satu tempat tersendiri di mana kita melakukan salat di situ, disebut dengan zawiyah. Jadi misalnya kalau ada kamar-kamar kecil, ya katakanlah musholah di rumah, tapi minimal itu untuk kita. Pada saat kita mau salat wajib, pada saat kita melakukan salat sunat, kita selalu fokuskan di situ. Kita mau mengaji, kita mau berzikir, kita mau bertafakur, kita mau beristighfar di tempat itu. Jangan pindah-pindah. Usahakan di situ. Bahkan sekiranya ada Al-Quran yang kita baca, inilah Al-Quran kita letakkan di situ. Biarkan hancur, biarkan bagaimana modelnya, tetapi jadikan satu tempat yang kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di zawiyah inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita mengerjakan sholat atau setelah mengerjakan apakah salat sunat atau salat wajib, kita duduk di situ bertafakkur, kita duduk di situ berzikir, kita duduk di situ untuk membaca wirid-wirid, ya. Dan pada saat kita membaca zikir, bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah kita berdiam. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya pada saat kita bangun salat tahajud, maka orang untuk supaya tidak terganggu dengan suasana yang ada di sekitarnya, makanya orang kadang itu matikan lampunya, sama dengan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat bertahanus di Gua Hira. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, ya,
sebelum diangkat menjadi rasul, menerima wahyu yang pertama, selalu bertahanus, berdiam diri untuk bertafakkur, memikirkan bagaimana kondisi orang-orang Quraisy pada saat itu. Memang Nabi sudah tidak tenang melihat kondisi kehidupannya orang-orang jahiliyah yang senantiasa melakukan tawaf, ya, melakukan ibadah-ibadah ritual dengan menyembah patung-patung yang ada di sekitar Baitullah. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ibadah yang tua itu di antara rukun Islam adalah haji. Karena haji itu memang sudah ada, ibadah haji atau tawaf itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi seorang nabi. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah pada saat dia tawaf, dia harus dalam kondisi telanjang, malus-lusuh. Kalau ada yang tidak mau telanjang, mereka diganggu, bahkan mereka diusir. Nah, inilah semuanya sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang pada saat itu Nabi sudah merasakan, dan memang Nabi, ciri-ciri daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak tenang dan tidak senang melihat kebiasaan, adat, tradisi dan budaya orang-orang jahiliyah. Sehingga setiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 5 tahun setiap malam naik di Gua Hira untuk melakukan tahannus, menyendiri. Dan coba bayangkan pada saat itu tidak ada apa-apa di dalam gua, kemudian dia menyendiri. Hanya apa yang dilakukan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pencipta langit dan bumi, agar diberikan petunjuk kepada Nabi dan diberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, ya, apalagi ya, yang kita sadari bahwa banyak dosa-dosa yang sering kita lakukan di waktu siang. Walaupun kita sudah beristighfar 70 sampai 100 kali di waktu sore, kemudian 70 kali dan 100 kali di waktu pagi, tetapi sempatkanlah diri untuk berdiam, berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya setiap kita melaksanakan salat wajib atau setelah melaksanakan salat sunnah, baik itu di masjid maupun ketika kita mengerjakan salat di rumah. Ya, apalagi misalnya kalau bertahajud di rumah, ya duduklah di situ bertafakur dalam keadaan, ya mau gelap boleh, gelap sekali boleh. Karena itu biasanya dalam kondisi gelap seperti itu, inilah yang lebih memudahkan kita untuk menyambung signal yang ada di dalam diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya pada saat kita berzikir, bertafakur seperti itu, akan ada rasa yang kita rasakan. Dalam kondisi-kondisi tertentu itu, air mata akan menetes. Kenapa? Karena itulah tadi penyesalan-penyesalan yang telah kita lakukan dengan pendekatan istighfar itu. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah hati adalah merupakan, ya, posisi sentral yang bisa menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya pada saat melakukan pertobatan. Kemudian yang kedua adalah jalan menuju pengenalan diri kepada Sang Khalik. Jadi inilah hati. Pada pembahasan kita yang lalu, bahwa yang dapat menginput pengetahuan di dalam diri manusia itu khususnya yang berkaitan dengan batin, karena jasad ini hanya mengikut kepada batin, itu bisa melalui akal, bisa melalui jiwa, dan juga bisa melalui hati. Namun caranya yang berbeda-beda. Kalau akal itu melalui panca indera dan melalui petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hati juga bisa, karena apa? Jiwa. Karena jiwa itu di antara salah satu jiwa, di antara pembagian jiwa itu ada jiwa hewani, ada nabati dan insani atau nafsu natika. Inilah yang berpikir. Kemudian yang ketiga adalah hati
yang pembahasan kita yang lalu itu, dengan hati ini mampu mendapatkan atau menerima ilham petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang biasanya juga kita sebut dengan hidayah, apa tiruan. Nah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hati ini kita maksimalkan untuk senantiasa bertafakur, berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikut libatkan pada saat kita bertafakur, maka disinilah hati mampu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena hati ini adalah bahagian daripada zat ilahi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, karena manusia itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tugasnya di bumi ini ada dua. Yang pertama sebagai seorang hamba, inilah yang kita pergunakan untuk beribadah ritual. Yang kedua adalah sebagai khalifatullah, wakilnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kelestarian alam, kelestarian bumi. Nah, olehnya itu, ya, karena kita sebagai seorang hamba juga sebagai seorang khalifah, untuk kita mampu menjalankan amanah ini, itulah sehingga Allah memberikan kepada kita hati, Allah memberikan kepada kita jiwa, Allah memberikan kepada kita akal. Karena kalau kita hanya mengandalkan akal, maka manusia itulah yang akan tersesat. Kenapa? Karena akal itu mempunyai keterbatasan. Ada hal-hal tertentu yang tidak mampu dicerna oleh akal. Kenapa tidak mampu? Karena keterbatasan yang bisa menginput daripada ilmu dan pengetahuan yang bisa masuk ke dalam akal seseorang. Ya, itulah yang berkaitan dengan gaib. Yang dimaksud dengan gaib adalah ketika sudah di luar daripada dimensi waktu dan tempat. Ini yang tidak mampu dicerna oleh akal. Tetapi bagaimana bisa sampai di sana? Itulah melalui dengan bantuan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, ya, disuruh kita membaca, disuruh kita belajar. Siapa yang disuruh belajar itu? Itulah tadi. Kita bagaimana mengasah akal, bagaimana membiasakan jiwa kita, dan juga bagaimana memaksimalkan hati kita untuk ikra, membaca. Baca mana nih? Kenapa? Karena setelah kita membaca, disitulah akan ilmu pengetahuan itu masuk ke dalam jiwa kita, dan inilah nanti yang akan menjadi pembimbing kita. Inilah yang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu orang yang akan terjun ke dunia tasawuf, terjun ke dunia tarekat itu harus mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, khususnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Mengetahui ada pengetahuannya tentang fikih, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berwudu, bagaimana air yang bisa dipergunakan untuk beristinja, dipergunakan untuk berwudu, ya, bagaimana kita berpuasa, berzakat, berhaji, ya, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu harus kita ada dasar di situ. Itulah sehingga banyak orang salah atau keliru ketika mereka langsung terjun ke dunia tasawuf, terjun ke dunia tarekat sebelum pengetahuan tentang syariatnya ini mapan. Di pagama dodomo maupun dasinah, tetapi dia sudah masuk ke sana. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kadang ada orang keliru dan salah pada saat dia menjalani atau melakoni daripada dunia tasawuf dan dunia tarekat ini. Yaitu itulah syaratnya, harus mengetahui ilmu akidah, bagaimana rukun iman, ya, bagaimana rukun Islam, bagaimana akhlak-akhlak yang baik, bagaimana akhlak-akhlak yang buruk. Semuanya itu harus dia kuasai, semuanya itu harus diketahui. Kemudian setelah itu baru kita sedikit demi sedikit kita masuk ke dunia tasawuf ini, masuk ke dunia tarekat ini, agar insya Allah kita tidak akan tersesat. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah, ya, ketika orang belajar tentang agama, orang belajar tentang fenomena-fenomena yang ada di muka bumi ini, itulah yang menyebabkan orang berpikir. Ketika orang berpikir ada sesuatu yang berat, inilah yang biasanya menjadikan beban pikirannya, sehingga dengan demikian karena hatinya ini terbuka, senantiasa dibersihkan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya solusi.
dari apa yang berat, yang susah dipecahkan oleh akal. Itulah melalui ilham. Nah, ilham ini atau petunjuk atau hidayah ini masuk melalui hati seseorang. Kemudian yang ketiga, peranan daripada akal atau hati itu adalah tempat menggambarkan letak ilmu pengetahuan itu berada. Di mana letak ilmu? Mampu memetakan mana ilmu yang berkaitan dengan akal, mana ilmu yang berkaitan dengan jiwa, dan mana ilmu atau pengetahuan yang berkaitan dengan hati. Maka hati inilah yang mampu memetakan itu. Jadi tadi ayat disebutkan pada saat awalau kana aba'ahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Jadi biasanya itu, apakah kita tidak melihat awalau kana aba'ahum, apakah orang-orang tua mereka? Jadi ini ceritanya adalah pada saat Nabi Muhammad SAW berdebat dengan orang-orang musyrik pada saat itu yang ingin mengajak Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti budaya dan tradisi apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Sehingga turunlah ayat ini mengajarkan kepada Nabi, awalau kana aba'ahum, apakah sekiranya bapak-bapak mereka itu la ya'qiluna syai'an, tidak mempunyai akal sama sekali, wala yahtadun, dan mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Nah, disinilah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat bahwa tradisi dan budaya atau kebiasaan-kebiasaan itu, kalau memang itu bertentangan dengan akidah-akidah, syariat-syariat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, perlu kita tinggalkan. Bagaimana caranya kita meninggalkan? Itulah tadi, kita melalui akal kita, melalui jiwa kita, dan melalui hati kita. Ya, karena hati inilah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa, kalau kita ya lihat di dalam Al-Quran, selalu dikatakan awala, pasti selalu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Afala, apakah kamu tidak ta'qilun, memikirkannya, tatadabbarun, mentadabburkannya, tanzurun, memperhatikannya. Itu selalu. Kenapa? Ini akan dikembalikan jawabannya kepada kita manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala memancing kepada kita dengan suatu pertanyaan yang mana jawabannya itu kembali kepada kita, dan jawaban itulah yang harus nanti kita pertanggungjawabkan di hari kemudian. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hati ini mampu menggambarkan, mampu memetakan daripada pengetahuan dan ilmu-ilmu yang ada kita dapatkan dari fenomena-fenomena alam, apakah itu yang berbentuk ayat Qur'aniyah atau yang berbentuk ayat-ayat kauniyah. Ya, jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika manusia mampu memaksimalkan daripada hatinya, maka dia akan melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah hanya berasal dari yang satu. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kemampuan hati manusia. Tetapi akal hanya mampu menyelesaikan yang berbentuk yang nampak saja, yang zahir saja. Tetapi di balik yang zahir itu, akal tidak mampu sampai ke sana. Itulah perlunya ada hati kita maksimalkan juga agar membantu akal dalam berpikir. Dengan demikian maka insya Allah apapun yang kita saksikan, apapun yang kita dengarkan, apapun yang kita lihat, itu adalah semuanya berasal dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, peranan hati itu adalah merupakan kunci utama kesuksesan dan kegagalan manusia. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hati ini kita maksimalkan, maka disinilah manusia akan mampu mendapatkan satu keberhasilan. Dan ketika hati ini pula yang gagal, maka manusia akan gila. Coba ketika hati seseorang selalu galau, stres, was-was, tidak pernah merasa yakin dengan apa yang dia lakukan, makanya pada saat mengerjakan sesuatu tidak pernah konsentrasi penuh, tidak pernah maksimal, makanya hasilnya juga tidak maksimal. Kenapa? Karena hatinya ini tidak full mengerjakan suatu pekerjaan tersebut.
Dalam hal ibadah, ketika kita cuma setengah-setengah mengerjakan ibadah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu pula pahalanya. Atau dalam melaksanakan pekerjaan ibadah tersebut pasti kita tidak tenang. Salah satu contoh, makanya ya, pada saat orang mengerjakan pekerjaan atau ibadah, apakah salat, puasa, zakat dan lain-lain sebagainya, ini perlu kita maksimalkan sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah agar tidak dimasuki oleh syaitan. Karena yang menyebabkan was-was itu adalah syaitan. Ya, adalah syaitan. Makanya sebelumnya kita mengerjakan hal tersebut, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kemudian yang kedua, pada saat kita mengerjakan pekerjaan, apakah salat, ibadah dan lain-lain sebagainya itu, jangan kita mengerjakan dalam keadaan terburu-buru. Aja terpribadilah deh. Ya, karena kenapa? Al ajalu minasyaitan. Terburu-buru itu adalah bahagian daripada pekerjaannya syaitan. Kita berwudu, kita tenang, cuci tangan kita, ya sambil berdoa, ya Allah tak dampungi dosa-dosa anak doa limaku. Kita berkumur-kumur, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah lidahku ini senantiasa bersyukur dan berzikir kepadamu. Atau ya Allah, ya mudahkanlah lidahku ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di saat menghadapi sakaratul maut. Coba, kalau kita di dalam hati kita membaca hal-hal yang seperti itu, maka insya Allah wudu kita pada saat kita berwudu akan betul-betul nanti akan menjadi pembersih jiwa kita, pembersih batin kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita kerjakan sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena kadang ada orang berwudu itu terburu-buru, kejili-jili. Kenapa kita terburu-buru padahal waktu kita masih luang? Nah, olehnya itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka insya Allah apabila kita mampu mengendalikan ya hati kita, jiwa kita, pikiran kita pada saat mengerjakan ibadah, maka insya Allah ibadah kita akan maksimal. Pada saat kita mengerjakan salat, ya apalagi misalnya kalau karena kebetulan ada pekerjaan, kita bekerja di tempat pekerjaan kita atau mengerjakan salat di rumah yang mana kondisinya panas, ya naturungi kifuse, sehingga apa yang terjadi karena panasnya ini yang menyebabkan mengganggu kita untuk konsentrasi. Nah, disinilah siapa yang mengganggu itu sebenarnya. Disinilah peranannya hati. Lawan itu. Karena di saat orang sudah takbiratul ihram sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia pada saat itu sudah sirna. Deni gahaga iroatai narik kufuran ditakabiri. Pada saat kita sudah takbiratul ihram, maka pada saat itu sudah hancurlah manusia pada saat itu dan meleburlah dengan Sang Penciptanya. Dan tidak ada pekerjaan yang lebih indah dan yang lebih nyaman di saat ketika seorang hamba melebur dengan Tuhannya, dengan Penciptanya. Makanya itulah sehingga pada saat kita sudah takbiratul ihram, tidak ada lagi penderitaan, tidak lagi namanya kenikmatan, tidak ada lagi yang namanya panas, tidak ada lagi yang namanya dingin. Kenapa? Karena pada saat kita sudah melebur dengan Pencipta kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita semua kita tinggalkan. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kuncinya itu adalah hati. Kuni monro ati. Ya, patenna ki mas sempajang atita, pakai jili-jili ki mas sempajang atita. Kenapa? Karena inilah tadi ada setan yang senantiasa masuk untuk mengganggu hati pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, peranan daripada hati itu adalah medan perjuangan yang sesungguhnya. Aku ni esewa setangi, kuni esewa hawa nafsu. Pada bulan suci Ramadan disebutkan dalam satu riwayat bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan itu dibelenggu, dipenjara. Nah, kenapa masih ada orang atau mungkin bahkan kita masih terbawa dengan hawa nafsu kita? Jadi pada saat orang di bulan suci Ramadan itu ada orang yang masih mengerjakan perintah larangan Allah dan menjauhi perintahnya, atau kita masih
tergoda untuk melakukan yang namanya dosa, yang namanya kemaksiatan dan keburukan-keburukan itulah aslinya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan nafsu hewani. Inilah yang membuat kita senantiasa tergoda untuk melakukan hal-hal yang buruk di bulan suci Ramadan. Karena pada saat itu tidak ada setan. Setan itu sudah dibelenggu, setan itu sudah dipenjara. Tetapi apa yang kita lawan itu adalah hawa nafsu. Itulah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari pedang Badar, bahwa raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini kembali dari perang yang kecil, yang mana perang yang paling besar dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perang Badar. Kemudian sahabat bertanya, "Oh ya Rasulullah, kenapa kau mengatakan ini adalah perang kecil?" Nabi mengatakan bahwa yang dimaksud jihadul akbar adalah jihadun nafs. Yang dimaksud dengan jihad yang besar itu adalah melawan hawa nafsu hewani ini. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari perjuangan bagi seseorang adalah ketika melawan hawa nafsunya, karena yang dilawan itu yang ada di dalam batinnya. Jadi coba kalau kita mampu memaksimalkan yang ketika kita berbicara hawa nafsu atau nafsu yang kita maksimalkan adalah nafsu natika atau nafsu insaniyah. Kemudian akal kita yang senantiasa berpikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah hati nurani kita yang dipergunakan untuk senantiasa berzikir, maka insya Allah nafsu hewani ini akan terkalahkan. Tetapi ketika ini semuanya lemah, pertahanan kita lemah, cara berpikir kita tentang agama, pemahaman kita tentang agama itu kurang, nafsu insania natika ini kurang kita maksimalkan, dan hati kita kurang maksimalkan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sehingga dikala oleh nafsu hewani ini. Nah, inilah sidang jamaah. Bagaimana caranya itu? Dengan cara belajar sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan pelajaran seperti ini akan membuka wawasan kita bahwa ternyata di dalam tubuh kita ini ada senantiasa yang berperang, yang senantiasa berjuang, yang ingin hawa nafsu bekerja sama dengan setan. Ya, hawa nafsu dalam hal ini adalah hawa nafsu hewani. Sementara tiga yang mana menjadi hakikat daripada manusia, yaitu akalnya, nafsu insania dan natikanya ini, dan juga daripada hatinya. Jadi nariko engkamu fatau ikala kuleku hawa nafsunna dengan setan, maka ini yang tiga perlu dipertanyakan. Ya, inilah yang tiga perlu dibenahi. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, bahwa peranan akal peranan hati dalam diri setiap manusia itu sangat besar. Karena itulah mampu mendapatkan ilmu pengetahuan, mampu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci kesuksesan seseorang dalam melaksanakan segala hal yang dia kerjakan, apakah yang berbentuk ibadah atau dalam bentuk aktivitas sehari-hari, itu semuanya kuncinya kembali ke dalam hati seseorang. Kemudian hati kita inilah yang menjadi benteng pertahanan daripada keimanan kita, keyakinan kita. Karena kalau ini benteng ini lemah, apalagi tidak didukung dengan baik oleh akal kita dan nafsu natika kita, maka disitulah akan diperbudak oleh hawa nafsu hewani yang bekerja sama dengan iblis. Ini yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa untuk membersihkan hati adalah zikir dengan diri. Ya. Mungkin bisa jelaskan apa itu zikir dengan diri. Yang kedua, diri apa yang kita lakukan untuk membersihkan hati. Oke. Membersihkan hati dengan zikir dan wirid. Apa yang dimaksud dengan zikir? Zikir itu artinya mengingat. Apa yang diingat? Jadi yang diingat adalah janji kita dengan Allah.
Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan ruhnya ke dalam diri kita di alam jannah, itu sudah ada janji. Ini perlu ingat. Ini yang selalu kita ingat, bahwa kita ini sudah mengatakan qalu bala syahidna, ya Allah saya bersaksi, saya menyaksikan. Bagaimana tentang penyaksian itu? Itulah rukun iman, itulah rukun Islam, itulah ihsan. Nah, minimal sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa pada saat kita melaksanakan atau melakukan suatu dosa, ingatlah bahwa ada yang mengampuni daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Siapakah itu? Adalah Al-Ghafuru, Ar-Rahimu, Ar-Rahmanu, At-Tawwabu. Siapa itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita ingin. Itulah yang kita ingat, sehingga kita selalu baca astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, dengan diucapkan oleh lidah kemudian dibenarkan oleh hati. Ya, ini yang menjadi masalah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat kita berzikir tidak pernah atau mungkin jarang kita libatkan hati kita. Ya, kita hanya beristighfar begitu saja, tetapi dia nak ceyurati, dia nak patungi, sehingga apa yang terjadi karena zikir yang kita ucapkan itu hanya zikir lidah, sehingga hati kita ini masih ada hawa nafsu di dalam yang mengotak-atikkannya, yang masih mengganggunya, apalagi selalu setan datang. Itulah sehingga kadang orang beristighfar tapi tetap juga mengerjakan dosa. Kenapa? Karena itu tadi, tidak melibatkan hatinya, yang mana hati inilah yang perlu pada hakikatnya yang kita bersihkan. Nah, kemudian apa itu zikir, apa itu wirid? Jadi zikir itu adalah mengingat kepada Allah, wirid juga mengingat kepada Allah, sama. Cuma yang dimaksud dengan zikir itu ada hitungan-hitungan tertentunya. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, kemudian setelah itu kita sempurnakan Allahu Akbar kabira walhamdulillah subhanallah wa ta'ala. Nah, itu kan sebanyak 100 kali, kemudian beristighfar 100 kali di waktu pagi, beristighfar 100 kali di waktu siang. Itu adalah bagian daripada zikir. Di atasnya itu wirid. Wirid itu selalu kita biasakan lidah untuk membaca itu wirid-wirid, sehingga tidak ada lagi hitungannya, kapan saja dan di mana saja kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu wirid yang paling bagus itu juga adalah membaca salawat kepada Nabi. Kenapa? Jadi seorang ulama pernah mengatakan bahwa wirid itu kan bukan Al-Quran. Yang tidak bisa dibaca oleh orang, atau zikir yang tidak boleh dibaca orang dalam keadaan junub adalah Al-Quran. La yamussuhu illal mutahharun. Tetapi salawat itu tidak apa-apa orang baca dalam keadaan junub. Kenapa? Karena dia bukan bahagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi bisa kita Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad tanpa ada hitungannya. Ya, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu perbedaan zikir, ada hitungan-hitungan tertentu. Wirid ini masih dengan diucapkan oleh lidah, tetapi sudah hitungannya sudah tidak terhitung lagi. Itu perbedaan antara wirid dan zikir. Ya, barangkali seperti itu. Ya. Kalau tidak ada lagi, kita sampai di sini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.